Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Om Andro di Ngobrol Digital Marketing Live Podcast pada kesempatan kali ini. Di episode kali ini kita akan membahas tentang email series menggunakan autoresponder. Ya, apakah email series itu dan apakah autoresponder itu nanti akan kita bahas sedikit lebih detail di video ini. Oke, buat kamu yang baru pertama kali mampir ke channel ini, kita kenalan dulu ya. Karena channel ini baru berumur 7 hari ya, dengan konsep live podcast seperti ini. Jadi ngobrol digital marketing itu saya desain sebagai tempat untuk kita ngobrol-ngobrol seperti biasa, seperti di radio, seperti di telepon. Nah, jadi kita sudah siapin juga namanya channel Discord kalau teman-teman ingin ngobrol setiap pagi bareng. Atau kalau teman-teman sekedar ingin nonton sambil menikmati aktivitas di pagi hari, teman-teman bisa nontonnya di laptop atau di TV ya, sambil memberikan pertanyaan di channel Telegram atau channel Discord yang sudah disediakan. Kalau bisa, teman-teman juga bisa langsung bertanya di live chat yang sudah disediakan oleh YouTube ya, di bawah atau di samping kanan, dan akan saya jawab setelah materi selesai. Setiap episode di Ngobrol Digital Marketing kita akan membahas satu atau beberapa hal dari dunia digital marketing. Di minggu-minggu ini kita sedang membahas tentang email marketing dan list building. Jadi kalau teman-teman punya pertanyaan tentang email marketing dan list building, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar. Kalau teman-teman menonton ini versi replaynya ya, versi live-nya itu di pagi hari jam 5 sampai jam 7, versi replay jam 9 malam. Bedanya apa? Kalau di versi live teman-teman bisa langsung nanya ya, langsung dijawab. Kalau di versi replay itu sudah disensor ya, mungkin ada pertanyaan atau hal-hal yang tidak pantas di replay jadi kita sensor aja. Oke, itu perkenalan dari Ngobrol Digital Marketing. Lanjut, kita akan membahas materi yang sudah beberapa hari ini kita bahas, yaitu tentang email series. Saya akan tampil. Ini adalah tampilan dari materi yang kemarin. Beberapa episode kita sudah bicara tentang email marketing dan cara list building. Di episode kali ini kita akan spesifik menggunakan fitur autoresponder untuk membangun sebuah email series. Nah, pertanyaannya apa sih autoresponder itu? Autoresponder buat teman-teman yang baru pertama kali menggunakan email marketing itu adalah sebuah sebutan untuk email yang terkirim secara otomatis ya, makanya disebut auto PA. Nah, itu kita menggunakan autoresponder untuk otomatis mengirimkan email respon kepada orang-orang yang mengisi di form tersebut. Mengapa kita menggunakan autoresponder? Sederhana sekali. Yang pertama itu adalah karena menggunakan autoresponder itu otomatis dan membuat kita lebih hemat waktu. Contohnya nih, kebayang ya kalau kita masuk ke minimarket, kemudian kasirnya harus nyapa nih, selamat pagi, selamat datang, itu kan capek ya. Makanya kadang-kadang di minimarket ada yang bell yang bunyinya langsung nyapa pelanggan, selamat pagi atau selamat datang di toko kami, itu ada bell khususnya ya. Nah, autoresponder kurang lebih kerjanya seperti itu. Ketika orang masukin nama dan email mereka ke list kita atau ke landing page yang sudah kita sediakan, email akan menyebut mereka sebagai perkenalan. Atau kalau teman-teman membuat landing page yang isinya ebook, maka ebooknya akan langsung dikirimkan ke pelanggan. Tidak perlu langsung mengirim satu persatu ya. Cukup menggunakan autoresponder untuk sekali di setup kemudian berjalan secara otomatis. Kemudian, nah ini autoresponder yang fungsinya kalau teman-teman menggunakan email marketing untuk menjual untuk personal branding, biasanya entah itu personal branding atau business branding, biasanya email autoresponder digunakan untuk membuat orang mengenal bisnis atau mengenal Anda lebih dekat lagi. Jadi bedanya apa antara email dengan sosial media atau YouTube video seperti ini? Walaupun mungkin melalui YouTube seperti ini atau melalui sosial media orang sudah kenal dengan Anda. Bedanya adalah
Kalau di email itu biasa lebih private ya, cuma beberapa orang yang terpilih yang akan mengkonsumsi konten kita, jadi bukan semua orang. Jadi mungkin Anda punya sisi-sisi yang tidak ingin ditampilkan di publik, Anda bisa menampilkannya di email. Biasanya ya seperti seperti kita membuka akses ke orang yang lebih, untuk orang mengetahui kita lebih dalam, dan kita pun jadi bisa lebih mengetahui orang tersebut lebih dalam apabila kita sudah mempelajari tentang segmenting ya, macam-macam lah itu yang sudah masuk ke kategorinya udah customer relationship management. Jadi bukan sekedar kita tahu sosial media mereka, kita tahu email mereka, bisa kita tracking, kemudian kalau bisa ya mencari mereka. Ini kerjaan, kadang-kadang kerjaan iseng saya cek email mereka, nomor WA mereka di internet, kadang-kadang dapat blognya atau dapat sosial medianya. Itu yang saya lakukan ya, kadang-kadang ngepoin audiens, bukan buat mencari tahu yang jelek-jelek tentang mereka, tapi saya ingin mengenal lebih dekat dengan audiens atau orang yang masuk ke email saya. Biasanya kadang-kadang saya melakukan itu. Lalu, nah, bisnis jangka panjang itu kita berhubungan dengan trust ya teman-teman. Jadi kalau kita bisa membangun trust dengan orang, orang juga trust sama kita, ya namanya rezeki kadang-kadang datang secara dari arah yang tidak terduga. Nah, membangun email list ini menjadi salah satu media buat teman-teman yang, apalagi nih teman-teman kerjanya online atau bisnisnya online. Walau namanya bisnis online dan offline itu kita tidak tahu ya apa yang terjadi. Ya beruntung kalau kita jalannya mulus-mulus aja, tapi kalau kadang-kadang terjadi hal yang tidak diinginkan, nah kita masih tetap punya media email untuk katakanlah membangun kontak dengan mereka, melakukan klarifikasi, menjelaskan ya, untuk berkomunikasi dengan pelanggan atau orang-orang yang sudah mengenal kita melalui email. Itu kita bisa broadcast. Nah, autoresponder itu salah satunya adalah untuk membangun rasa trust di awal. Saya bahkan mendengar ada beberapa mastah IM itu yang membangun autorespondernya sampai setahun. Jadi setiap minggu ngirimin 1, 2, 3 email, dan email itu terkirim selama 1 tahun. Jadi di setup, habis itu forget, atau maksudnya begini, setelah email itu di setup, kemudian ya udah pelanggan, orang yang akan masuk ke email series itu akan dapat terus. Saya pernah mencoba hal itu di KDI, berjalan sampai kurang lebih 60 hari. Mungkin saya akan coba lagi di ngobrol di Digital Marketing ini ya, dengan audiens yang baru, dengan isi email yang baru, dengan insight-insight yang baru. Karena terakhir saya setup email series untuk KDI itu tahun 2017, sudah 3 tahun ya, udah lama. Dan sampai sekarang email itu masih terkirim kepada orang-orang yang baru masuk, seperti itu. Nah, jenis-jenis autoresponder nih. Untuk jenis-jenis autoresponder itu ada beberapa. Ada welcome email namanya. Welcome email itu biasanya kita gunakan apabila kita baru kenalan sama orang. Nih, misalkan orang baru masuk, kita kasih nih welcome email. Nah, welcome email itu isinya kurang lebih perkenalan tentang kita, kemudian mungkin ya seperti basa-basi kenalan sama orang lah, tapi melalui email. Ini ada welcome email ini, kemudian ada yang namanya email course. Nah, email course ini juga menjadi salah satu pilihan yang cukup bagus kalau teman-teman ingin membuat orang engage melalui email. Jadi kadang orang kalau kita menggunakan ebook ya, orang cuma download, masukin email, download ebooknya, dan kadang nggak dibaca. Atau video juga begitu, kadang nggak ditonton. Tapi kalau email series atau email course itu mau nggak mau orang pasti meriksa ya, minimal seminggu sekali. Saya beberapa kali mencoba untuk membangun email course yang bertahan sekarang itu, yang 7 hari jago jualan, email course untuk orang-orang yang upgrade komandan di KDI, dan rencananya masih banyak, ada productive course, ada 30 hari Atomic Habit, itu juga itu bentuknya course
ya doain aja ya, kita bangun bareng-bareng ya. Ini ada waktunya, ini ada kesempatannya. Jadi ayo, saya juga lagi membangun email course. Kalau ada teman-teman yang ingin juga membangun email course, ayo kita bangun sama-sama. Email course ini belum tentu harus berbayar ya teman-teman. Kalau Anda sudah punya authority, orang sudah trust sama Anda dan ingin menjual, Anda ingin menjual email course Anda, silahkan, monggo-monggo aja. Nah, saya mengajak kepada teman-teman yang baru memulai, minimal kita belajar membuat email course dulu. Saya juga sekarang lagi mengikuti sebuah email course berbayar dari salah satu kelas edukasi online yang cukup terkenal, dan deliverynya menggunakan email. Kalau nggak salah selama 7 hari, ini baru masuk hari ketiga. Jadi setiap jam 8 malam dikirimin email, kita baca materinya, kemudian kita pelajari. Itu email course ya. Nah, kalau selling itu gunanya apa? Nah, kalau selling, upsell, cross sell, follow up sequence, nah itu adalah jenis-jenis email autoresponder yang bisa diterapkan untuk Anda yang punya toko online. Jadi saat ini kalau Anda misalkan menggunakan WooCommerce sebagai toko online Anda bisa integrasiin WooCommerce itu langsung ke kirim email. Jadi ketika ada orang order, emailnya langsung kena capture ya, kena diambil oleh kirim email. Lalu misalkan orang itu tidak komplit ordernya, jadi cuma order doang, habis itu PHP nggak transfer. Nah itu kita bisa kirim reminder, apa yang tadi mungkin mengingatkan mereka. Kita berasumsi bahwa orang sudah order, habis itu lupa, bahkan dia lupa website kita apa, taunya udah order aja, habis itu ya udah. Nah mungkin pernah nggak teman-teman ketika order di toko online atau di marketplace, kemudian besoknya diingetin orderan Anda belum selesai nih, belum dibayar. Nah itu untuk reminder ya. Atau upsell, ketika orang beli produk A, kemudian kita tawarin produk B atau produk C ya, upsell atau cross sell. Baru kemudian ada follow up sequence. Follow up sequence itu bisa digunakan misalkan orang sudah complete order, kemudian kita ingin tahu testimoni atau feedback dari pelanggan tersebut. Nah itu bisa menggunakan follow up sequence, dan itu bisa di set up sekali untuk berjalan otomatis, jadi nggak manual ya, nggak manual tiap. Jadi email tuh sudah mature, sudah cukup ya, apa sih bahasanya, sudah sangat mapan ininya, teknologinya, jadi udah bisa seperti itu. Beda dengan WhatsApp yang masih berkembang ya, API-nya itu belum dibuka untuk umum. Jadi untuk melakukan hal-hal yang seperti ini masih semi otomatis ya, masih perlu di broadcast, masih perlu kita kumpulin mana orang-orang yang belum transfer nomornya, kemudian kita broadcast pakai tools. Ya doain aja ada salah satu teman saya, sahabat saya yang membuat sebuah CRM khusus WhatsApp ya. Nanti kita infokan di channel ini apabila teman-teman tertarik. Nah, demo fitur untuk dikirim email. Ini adalah demo ya, jadi saya belum akan memasuki email seriesnya sekarang juga, karena pengennya saya pengen membuat setiap email series copywritingnya itu kita bikinnya bareng-bareng. Jadi saya ingin teman-teman melihat behind the prosesnya. Jadi enggak emailnya sudah saya bikin kemudian saya kirimin. Nah, jadi sementara ini akan saya kasih tahu demo fitur autoresponder dikirim email dulu, biar teman-teman melihat seperti apa dikirim email itu, demo autorespondernya. Nah, Nah, ini adalah fitur autoresponder dari kirim email. Saya akan langsung klik autoresponder di kanan atas, di kiri atas ini. Di sini teman-teman bisa langsung bikin autoresponder baru. Saya sudah siapin ini autoresponder yang untuk database pelanggan tanpa website. Nah, kita bisa lihat di edit. Autoresponder ini belum saya jalankan karena isi emailnya belum dibuat ya. Jadi di kirim email sudah disediain template-nya untuk hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat soft sell, hari kelima edukasi lagi, hari keempat soft sell lagi, hari keenam edukasi lagi. Ya ini sudah disediain template-nya, kita tinggal bikin. Tapi saya tidak akan menggunakan template dari kirim email, saya akan menggunakan template dari Russell Brunson yang namanya Shop Opera Sequence. Kenapa itu saya menggunakan itu, besok akan saya terangkan. Jadi rencananya adalah
setiap hari kita bikin satu email bareng. Jadi bukan email yang sudah saya bikin saya masukin, nggak seperti itu. Saya ingin teman-teman melihat prosesnya bagaimana meng-create email dari awal ya, dari biar lebih detail, biar lebih jelas seperti apa isi emailnya. Karena menulis email itu adalah salah satu tantangan terberat dari menggunakan email marketing. Tentu saja ya kita bisa setup email autoresponder dan semacamnya, tapi untuk konten atau isi email kita harus belajarnya sendiri, karena rugi dong kita kalau harus bayar copywriter terus. Oke, itu adalah sekilas dari fitur autorespondernya kirim email. Saya akan kembali ke desktop. Nah, kayak gitu. Oke deh teman-teman, itu adalah materi kita pada pagi hari ini. Apabila teman-teman menyimak video ini sampai habis, jangan lupa untuk tetap mengikuti Ngobrol Digital Marketing, karena masih akan ada materi-materi seru lainnya tentang digital marketing, ya spesifiknya tentang email marketing dan list building selama beberapa hari ke depan, mungkin selama seminggu 2 minggu ini. Untuk sesi live akan diadakan setiap pagi jam 5 sampai jam 7, antara jam 5 sampai jam 7 ya, ini kebetulan dimulai dari jam 6. Nah, malamnya baru akan ditampilkan lagi sensor replay ya. Seperti tadi mungkin kalau ada yang nonton dari awal, ada beberapa kesalahan teknis. Oke. Nah, itu dulu nih untuk Ngobrol Digital Marketing pada pagi hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan langsung tutup dan melanjutkan pekerjaan yang sempat tertunda tadi malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.